Horas, Shalom dan selamat hari Minggu untuk seluruh Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Kuria Kristen Batak Protestan terkhusus kepada seluruh jemaat dan majelis jemaat HKBP Pardomuan Resort Simalingkar yang Tuhan percayakan untuk saya layani sampai pada saat ini. Minggu hari ini Minggu Misericordias Domini 26 April 2020 dengan topik Minggu Kesetiaan Allah. Apa yang menyapa kita pada Minggu Misericordias Domini ini? Kita akan bersama-sama mempergumulkannya, namun kita minta tuntunan dari Allah, kita bersama-sama berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengundang kita bersama-sama mempergumulkan firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu mengambil Alkitabnya, buka Roma 3 ayat 1 sampai 8. Roma 3 ayat 1 sampai 8. Kita akan bersama-sama mempergumulkannya. Judulnya Kelebihan Orang Yahudi dan Kesetiaan Allah. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, ada seorang anak SD yang merupakan anak dari kepala sekolah di mana dia bersekolah. Suatu ketika diadakanlah semacam testing atau ujian kepada semua murid dalam satu kelas itu. Oleh karena anak SD ini adalah anak daripada kepala sekolah, dia menganggap bahwa pasti dia tidak akan mendapatkan hukuman kalaupun dia tidak mengerjakan ujian yang diberikan kepadanya. Maka ketika teman-temannya serius mengerjakan ujian itu, ketika teman-temannya berusaha mengingat semua yang telah diajarkan, dia santai duduk tenang dan memandangi kawan-kawannya yang bersusah payah dengan pemikiran bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan hukuman karena dia adalah orang yang istimewa di sekolah itu, karena orang tuanya adalah kepala sekolah. Lalu apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Apakah dia tidak dihukum? Ternyata ketika orang tuanya tahu bahwa dia berleha-leha dan bersantai-santai, justru kepala sekolah itu yang adalah orang tuanya mengatakan kepada guru kepalanya, hukum dia jika memang dia tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang murid. Ternyata dia mendapatkan hukuman dan nilai yang buruk daripada hasil ujian karena dia tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, yang ingin saya katakan dari ilustrasi tadi adalah keistimewaan dimiliki oleh orang Yahudi. Mereka orang yang istimewa, bangsa yang istimewa. Kenapa? Karena mereka bangsa pilihan. Tuhan curahkan keselamatan melalui bangsa itu, bangsa yang Dia pilih. Lalu apakah keistimewaan itu membuat mereka tidak mendapatkan hukuman ketika mereka melakukan perbuatan yang seharusnya tidak mereka lakukan? Apakah mereka mendapatkan nilai yang baik ketika mereka tidak melakukan apa-apa? Apakah mereka tidak mendapatkan hukuman ketika mereka berbuat kesalahan hanya karena keistimewaan mereka? Tidak.
Dalam firman Tuhan inilah itu sebabnya dikatakan dibuka dengan, jika demikian apa kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Kalau ternyata keistimewaan sebagai bangsa pilihan Tuhan tidak membuat mereka lepas daripada hukuman, tidak membuat mereka lepas untuk melakukan kewajiban, lalu apa istimewanya jadi bangsa pilihan Tuhan? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, sama seperti anak SD tadi, bangsa Yahudi adalah bangsa yang istimewa. Tetapi sama seperti anak SD tadi, yang kalau mereka tidak melakukan apa-apa ketika orang bersusah payah berusaha untuk melakukan firman Tuhan, maka mereka juga akan mendapatkan hukuman karena mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, lalu dalam firman Tuhan yang dikatakan apa istimewanya kami kalau kami toh harus melakukan semua yang dilakukan oleh orang lain? Apa istimewanya kematian Tuhan Yesus kalau toh kami harus mati juga seperti yang lain? Apa istimewa jadi orang Kristen kalau toh juga melalui kematian Yesus kita tetap harus melewati kematian? Apa istimewanya? Kalau saya sebagai orang Kristen toh saya harus juga melakukan seperti yang dilakukan orang lain. Apa istimewanya saya sebagai orang yang rajin ke gereja, rajin ke sana ke sini, kalau tohnya ketika saya melakukan kesalahan, saya tetap dihukum? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, jangan kita samakan keistimewaan di hadapan mata Tuhan dengan keistimewaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Ya mungkin manusia seperti itu. Kalau ada seseorang yang istimewa, anaknya, saudaranya, seperti yang beredar banyak di medsos belakangan ini, bantuan sembako itu yang mulai orang bikin di statusnya masing-masing dengan mengatakan yang mendapatkan bantuan adalah yang punya hubungan dengan yang berwenang, yang menyetok atau saluran distributor dari sembako itu, maka dia yang dapatkan bantuan itu. Ini beredar di medsos belakangan ini, saya perhatikan. Tapi keistimewaan yang dimaksudkan di mata Allah itu berbeda sekali dengan di mata manusia. Kalau manusia ada yang melakukan hal itu karena istimewa, dia saudaranya, tulangnya, namborunya, adiknya, maka dia salurkan itu ke sana, sehingga bantuan itu bersifat pilih kasih, seperti yang dikatakan beberapa pendapat di media sosial yang saya tidak bisa langsung menuduh mengatakan bahwa itu terjadi, tetapi saya melihat ini fenomena yang nyata belakangan ini. Apakah seperti itu cara Tuhan mengistimewakan seseorang dengan membuat dia berbeda dari yang lain, dengan membuat dia tidak mendapat hukuman atas kesalahannya, seperti di beberapa kalangan, bukan hanya masalah sembako. Sebelum terjadi wabah ini pun, ketika ada seseorang yang istimewa, maka dia tidak mendapatkan hukuman. Kalau dia adalah abang saya, anak tulang saya, dia tulang saya, dia namboru saya dalam orang Batak, maka kalau dia istimewa di depan mata saya, meskipun dia salah sekalipun, saya tidak memberikan dia hukuman. Saya akan berusaha bagaimana supaya dia lepas. Dia kawan saya, dia ale-ale saya, walaupun dia salah, gak mungkin saya biarkan dia dihukum. Dia istimewa di mata saya. Itu keistimewaan versi manusia. Tetapi apakah cara Tuhan mengistimewakan manusia? Sama sekali berbeda dengan cara manusia. Kalau keistimewaan manusia meniadakan hukum dan menghalalkan segala cara untuk membebaskan orang yang istimewa di hadapannya dan memperlakukan secara istimewa orang yang istimewa di hatinya sehingga membuat terkesan pilih kasih, tetapi Tuhan tidak. Semakin istimewa seseorang di hadapan Tuhan, maka fokus perhatian Tuhan ada pada dia. Sama seperti kita mengistimewakan seseorang dengan kasih yang tepat, seperti anak kita yang sangat kita kasihi, maka ketika dia salah, dia yang paling utama kita hajar, dalam tanda kutip. Semakin kita mengasihi seseorang dengan cara yang tepat, maka kita akan justru memperhatikan dan melimpahkan perhatian kita kepadanya untuk menunjukkan, hei kau anakku, tunjukkan kau anakku. Hai kau bangsaku, kau bangsa pilihanku, tunjukkan kau itu bangsaku. Jangan kau hanya menuntut, aku bangsa pilihanmu Tuhan, di mana? Apa istimewanya aku jadi bangsa pilihanmu? Apa yang ku terima Tuhan menjadi bangsa pilihanmu? Hanya menuntut kepada Allah. Tetapi yang mau Tuhan katakan
melalui firman Tuhan ini, ketika orang percaya kepada Kristus bukan berarti dia bebas dari penderitaan. Ketika orang percaya kepada Kristus bukan berarti dia bebas daripada kematian. Dia jalani semuanya, tetapi itu menaikkan dia kepada level yang lebih tinggi, semakin pribadi yang lebih baik, yang semakin layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kembali bertanya, lalu apa istimewanya sunat itu seperti yang dikatakan kepada bangsa pilihan? Apa istimewanya kok menjadi bangsa pilihan Tuhan? Istimewanya di mana? Kesetiaan Allah yang tidak pernah berhenti menuntun bangsa itu, meskipun kerap kali mereka berusaha lari dan lari terus, naik turun imannya kepada Allah. Itulah keistimewaannya. Kesetiaan Allah mengajari kita, kesetiaan Allah mengampuni kesalahan kita, kesetiaan Allah menuntun kita kepada jalan kebenarannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita semua melalui firman Tuhan ini. Ketika Tuhan katakan dalam firman Tuhan ini, supaya engkau benar dalam segala firman-Mu dan menang apabila engkau dihakimi. Tuhan katakan bahwa orang yang dipilih Tuhan seharusnya menunjukkan bahwa dia adalah orang pilihan. Apa yang membuat saya dikatakan orang istimewa? Bukan dari perkataan saya yang berkuak-kuak, hei aku orang istimewa, hei aku orang istimewa. Tidak, orang tidak akan memandangmu istimewa dengan perkataanmu kesana kesini meskipun besar suaramu. Tetapi apa yang membuat kau terlihat istimewa di hadapan orang adalah ketika perbuatanmu istimewa, berbeda daripada yang lain. Apa yang membuatmu menjadi orang yang kaya? Bukan dengan mengatakan kepada orang lain, hei saya kaya, hai saya kaya, harta saya banyak, saya punya ini, saya punya itu. Tidak ada orang yang akan memandang kau orang kaya. Tetapi kalau kau melakukan hal kecil sekalipun bagi orang lain, maka kau akan menjadi orang kaya di hadapan orang lain. Jadi yang mau Tuhan katakan adalah bagaimana agar perbuatanmu menunjukkan diri, dan Allah setia menuntun kita kepada itu semua. Itu yang mau Tuhan katakan. Allah setia menuntun kita untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah orang pilihan. Kesetiaan Allah adalah kesetiaan Dia menuntun kita, kesetiaan Dia mengajari kita, kesetiaan Dia menghajar kita ketika kita salah, kesetiaan Dia mengampuni kita atas setiap kesalahan yang kita lakukan. Ini keistimewaannya menjadi bangsa pilihan Tuhan, mendapatkan kesetiaan Allah yang tidak berhenti menuntun kita, yang tidak berhenti mengajari kita, yang tidak berhenti mengampuni kita. Itulah kesetiaan Allah. Kita mungkin akan tetap melewati kematian, kita akan tetap mendapatkan hukuman atas apa yang kita lakukan, tetapi semuanya itu menuntun kita semua kepada arah yang terbaik. Bahwa kalaupun Tuhan izinkan kita dihukum, kalaupun Tuhan izinkan kita mendapatkan penghajaran dari apa yang terjadi dalam hidup kita, semua itu adalah wujud kesetiaan Allah menuntun kita semua, menunjukkan jati diri kita bahwa kita ini orang pilihan. Tunjukkan sikapmu sebagai orang pilihan. Kalau kau duduk di pemerintah, tunjukkan sikapmu kau adalah orang pemerintah. Kalau kau adalah seorang bapak, tunjukkan dirimu seorang bapak, perbuatanmu. Kalau kau seorang ibu, perbuatanmu sebagai ibu apa? Bukan dengan mengatakan, hei aku ibu-ibu, hei aku bapak-bapak, hei aku bos. Tidak, hei aku pendeta. Tidak. Tunjukkan dalam perbuatanmu kau itu siapa. Maka itu yang akan membuat dirimu nyata sebagai umat pilihan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, bahwa keistimewaan itu bukan untuk membawa kepada kesemena-menaan, tetapi keistimewaan itu justru menuntun kita untuk semakin melihat kesetiaan Allah yang tetap menuntun setiap langkah kita, tetap berjalan kepada jalannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dalam firman Tuhan ini, Minggu Misericordias Domini, kita diajak untuk mengingat kesetiaan Allah pada kita. Sekarang bagaimana kita sebagai manusia? Apakah kita sudah setia kepada Allah? Ataukah kita adalah orang yang berkhianat berkali-kali dengan segala perbuatan yang kita lakukan? Apakah kita sudah setia kepada Allah dalam masa ini? Masa yang panjang, 1 bulan serasa berbulan-bulan. Itu semua adalah proses juga yang Tuhan izinkan kita lalui. Bagaimana kita setia kepada Allah meskipun keadaan demikian beratnya? Bagaimana kita setia menunjukkan
dalam Minggu Misericordias ini mengingat kesetiaan Allah, dan dengan mengingat kesetiaannya kita belajar untuk jadi orang yang setia. Belajarlah jadi orang yang setia, karena kita telah menerima kesetiaan itu daripada Allah. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan firman-Nya. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua. Semakin diberkatilah kita melalui setiap proses kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan. Engkau membantu kami Tuhan, Engkau menuntun kami, Engkau memberikan kami kesehatan, memberikan kami kesempatan Tuhan untuk dapat bergumul dengan firman-Mu pada Minggu Misericordias Domini. Engkau berikan kami panjang umur. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah kesehatan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami Tuhan adalah orang-orang pilihan-Mu. Engkau menginginkan kami Tuhan agar kami kiranya boleh Tuhan menunjukkan diri kami sebagai umat pilihan-Mu. Hendaknya kami mengingat segala kesetiaan-Mu agar kami setia Tuhan kepadamu, setia melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga itu semua boleh semakin menuntun kami, menunjukkan diri kami sebagai orang-orang pilihan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen Tuhan. Bapa yang baik dan penuh kasih, segalanya Tuhan yang kami pergumulkan dalam hidup kami berdoa tetap untuk seluruh tenaga para medis, berikan kesehatan, berikan kebijaksanaan, berikan daya tahan tubuh Tuhan. Jangan lagi ada yang tambah Tuhan korban jiwa. Berkati Tuhan, kami melihat angka-angka orang yang sembuh semakin banyak. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menunjukkan terang Tuhan daripada semua yang terjadi ini. Kami percaya Engkau memberkati seluruh pasien, memberikan kesembuhan bagi mereka semua. Jangan lagi ada korban jiwa. Kasihanilah kami Tuhan, bantu kami melewati ini semua dengan tetap berjalan di jalan-Mu. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami. Dengarkanlah doa dan permohonan ini dalam nama anak-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada minggu hari ini, Minggu Misericordias Domini. Kiranya kita semua boleh menjadi orang Kristen yang setia, sebagaimana Allah kita adalah Allah yang setia menuntun kita dalam kehidupan kita. Horas Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan.